Langsung dari Marlis Cafe, kawasan bisnis SCBD, Jakarta. Smart FM mempersembahkan Smart Evening with Rosie. Smart Evening with Rosie, program bincang eksklusif yang memberi pencerahan, kearifan, dan inspirasi bagi kemajuan Indonesia. Smart Listener, kita sambut pemandu acara kita, Rosiana Silalahi. Halo, selamat malam Indonesia, selamat malam Smart Listener. Anda bersama saya Rosiana Silalahi di acara Rabu malam kita. Setiap hari Rabu saya selalu menghadirkan perbincangan bersama tamu-tamu istimewa saya malam hari ini. Sebelum saya memperkenalkan tamu istimewa malam hari ini, saya ingin secara khusus menyapa Anda yang berada di Jakarta, Banjarmasin, Balikpapan, Manado, Makassar, Semarang, Medan, Palembang, dan Surabaya. Bagi Anda yang tidak bisa mendengarkan siaran ini di radio, Anda bisa live streaming di www.radiosmartfm.com, Nux Radio, atau bisa juga silakan Anda bisa dengarkan melalui Indovision channel 507. Atau jika Anda ingin melihat secara langsung tamu istimewa saya malam hari ini, Anda bisa live video streaming di www.jackcity.com. Nah, Smart Listener, kita belakangan ini selalu mendengar tangkapan KPK gitu yang melibatkan pegawai pajak, dan biasanya kemudian banyak di antara kita langsung dengan sinis mengungkapkan pegawai pajak. Sebenarnya apa yang terjadi? Mengapa setelah Gayus lalu ada pegawai pajak bernama Dana dan kemudian pegawai pajak lainnya ditangkap, kenapa belum kapok-kapok? Atau sebenarnya sudah adakah perbaikan yang dilakukan di kantor Direktorat Pajak Indonesia ini? Orang yang paling berkompeten untuk menjawab ini tentu saja orang nomor 1 di Ditjen Pajak. Siapa lagi kalau bukan Bapak Fuad Rahmani. Selamat malam Pak Fuad. Selamat malam Mbak Rosi. Pak Fuad ini saya tahu seorang pekerja keras, punya perjalanan karir yang sangat baik, tegas, disiplin, tetapi juga punya satu kebiasaan yang harus Anda ketahui, suaranya bagus. Jadi bagi Anda yang punya suara bagus, kalau dalam satu acara jangan coba-coba menyaingi beliau, karena beliau sudah bisa mengeluarkan 4 album dan Anda nggak kekejar gitu nyanyinya. Buat Anda Smart Listener, kalau Anda ingin bertanya langsung pada Pak Fuad Rahmani, Anda bisa tanyakan di Twitter saya, follow Rosie Silalahi, hashtagnya Smart FM, atau teleponnya di 021 398 33888. Saya ulang, 021 398 33888, atau SMS di 0812 1112 959. 0812 1112 959. Pak Fuad, maaf nih, banyak informasi yang harus saya kemukakan. Persis kalau kita lagi ngisi SPT kayaknya Pak, banyak banget yang harus kita isi ya. Pak. Jadi Pak Fuad pasti paham ya Pak ya, kalau kita harus banyak keluarin informasi. Pak Fuad, seminggu lalu ya kalau nggak salah ya ada penangkapan pegawai untuk kesekian kalinya pajak. Orang kemudian kalau kita baca di sosial media tuh pasti ungkapan pertama ya Pak, ya ampun kok nggak kapok-kapok gitu. Dari serial penangkapan ini saya mau tanya, sebagai orang nomor 1 di Ditjen Pajak ini Pak, apa komentar Pak Fuad? Sebenarnya apa yang dipikirkan oleh masyarakat kok nggak kapok-kapok, sama, saya juga mikirnya sama. Ya gitu. Saya kan jadi Ditjen Pajak ini baru 2 tahun ya, 2 tahun berapa bulan. Memang saya dapat tugas untuk ya ikut mereformasi, di mana memang program reformasi sudah berjalan cukup lama ya, udah sekitar 7 tahun, 8 tahun sejak zaman Bu Sri Mulyani, udah ada Pak Dirjennya waktu itu Pak Darmin, itu udah mulai reformasi dilakukan gitu ya. Nah, kemudian kan udah mulai ada penangkapan waktu itu kan, seperti Gayus ya, kemudian selanjutnya ada lagi beberapa orang gitu. Nah, memang kan pertanyaannya, kok nggak kapok-kapok? Saya juga pikir gitu, waktu saya kemarin lihat itu anak yang ketangkep sama KPK, terus malah ketawa-ketawa, malah senyum-senyum gitu kan, ngomongnya juga ngaco gitu kan. Jadi saya juga mikir, ini apa lagi yang harus kita lakukan ya. Ini mungkin rekan-rekan masyarakat semua ya, teman-teman saya di industri dan juga di manapun ya, perlu juga mengetahui gitu bahwa sebenarnya
ini adalah bagian daripada reformasi, penangkapan ini. Kami udah mulai kerjasama dengan KPK beberapa tahun yang lalu. Waktu saya jadi Dirjen Pajak, saya ketemu sama pimpinan KPK. Sebelum pimpinan yang sekarang, itu masih zaman yang sebelumnya, Pak Busro, ada Chandra, segala macam. Terus saya sering ketemu sama mereka, saya minta tolong mereka juga, coba dong lu juga bantuin saya gitu, DJP. Mereka sangat antusias. Terus zamannya Pak Samad dan Pak Busro dan Pak Bambang Wijayanto juga saya pernah dipanggil. Dan saya sangat appreciate karena waktu itu saya ingat sekali Pak Abraham Samad, Pak Bambang Wijayanto bilang sama saya, Pak Fuad, kita mau bantuin Pak Fuad bersih-bersihin di Direktorat Jenderal Pajak dari oknum-oknum yang masih kelihatannya masih cukup banyak, gitu ya. Nah, ini perlu masyarakat harus dengar ya. Artinya memang kita dibantu sama KPK. Ya. Sorry Pak, aku potong sebentar saja. Jadi yang ingin saya dapatkan dari Bapak sebenarnya sebagai orang nomor 1 di sini juga merasa saya bisa bilang terpukul dan terkejut juga karena enggak ini sesuatu yang di luar dugaan Pak Fuad gitu masih ada terjadi. Dan pertanyaan saya Pak, jadi untuk yang kasus belakangan ini penangkapan itu justru itu adalah hasil kerjasama internal ya? Iya, jadi gini, kerjasama dengan KPK. Memang gini ya, kalau dibilang yang mana yang benar-benar informasinya datang dari DJP dikasih KPK. Yang sebelumnya itu dari DJP, dari kami. Kami ngelihat ada pegawai kami yang kelihatannya kita curigai akan menerima suap. Karena kita melihat ada yang nggak wajar nih di dalam dia berkomunikasi dengan wajib pajaknya. Kan kita juga pantau ya. Nggak semua bisa kita pantau, tapi kadang-kadang ada aja yang lapor. Temennya kayak yang lapor, atau siapapun ada yang lapor ke kita. Ini kan kita nggak punya kemampuan untuk menyadap telepon. Kita minta tolong KPK. KPK ambil alih. Kita yang kerjakan. Akhirnya ketangkep orang itu. Ya. Sebelum yang kemarin nih, sebelum yang Eko dan Dian ini. Nah kalau Eko sama Dian saya akui itu langsung memang informasinya ke KPK. Tapi KPK juga kasih tahu kami gitu. Waktu ditangkap kita kasih tahu langsung, jadi kita udah tahu juga gitu ya. Nah jadi kita nggak mau bocorkan, pokoknya lakukan aja gitu. Nah ini yang tadi Mbak Rosi tanyakan bahwa kita memang seperti itu. Jadi yang kemarin memang itu bukan dari kami. Gitu. Tapi setelah itu kan KPK butuh semua informasi tentang orang ini ya. Kita kasih semua informasinya. Yang ingin saya perjelas di sini Pak Fuad, ketika orang marah gitu Pak atau mencibir, wah ketangkep lagi, tolong juga dilihat bahwa penangkapan itu bagian dari upaya pembersihan internal, bahwa ada upaya dari Dirjen Pajak yang kemudian memberikan informasi itu pada KPK gitu kan Pak ya. Iya. Jadi gini kira-kira ya, supaya masyarakat tuh jangan salah persepsi gitu. Justru menurut saya, ini saya himbau pada masyarakat. Karena kita akan nangkep lagi nih. Jangan kalau kita nangkep terus kita dihujat gitu, seolah-olah kok makin bobrok. Kira-kira begini ngelihatnya, kalau di suatu daerah banyak maling, terus nggak ditangkepin, terus seolah-olah kan nggak ada maling kan? Berarti yang nangkepnya kurang jago. Tapi kalau kita sekarang kita mulai nangkepin, jangan terus dibilang makin bobrok. Justru ini bagian dari proses pembersihan. Karena gini, apa yang terjadi selama ini di Direktorat Jenderal Pajak, selama berapa tahun ini reformasi sejak zamannya menterinya Ibu Sri Mulyani, kan remunerasi sudah dinaikkan. Itu dampaknya besar ada perbaikan gitu. Tapi orang-orang yang sudah kebiasaan dulu menerima suap, itu kenaikan remunerasi yang terjadi nggak ada apa-apanya buat dia. Dia bisa dapat puluhan miliar. Dia bisa dapat miliar, bisa puluhan miliar gitu ya. Nah, dan ini kan juga dapat dari wajib pajak, dari pengusaha yang nakal juga. Kan nggak semua pengusaha nakal. Ada pengusaha yang juga bayar pajak dengan benar. Kalau dia kurang ya dibayar. Ada juga yang ngajak nego gitu. Nah, orang-orang ini masih ada. Ini yang sekarang bermasalah. Segelintir orang ini, segelintirnya cukup banyak ya. Soalnya apa? Ini perlu saya kasih tahu juga. Karena orang banyak nggak tahu bahwa Direktorat Jenderal Pajak adalah unit eselon 1 di kementerian yang terbesar di Indonesia adalah Direktorat Jenderal Pajak. Kami punya 32.000 pegawai pajak. Itu terbesar ya? Terbesar. Di kantor pemerintahan dengan jumlah pegawai terbesar. Jangan dibandingin sama polisi ya, polisi lebih banyak dari kita ya. Kemudian itu tersebar dari Sabang sampai Merauke. Kita punya kantor pajak itu ada 500-an kantor lokal. Ya, ada kantor pelayanan pajak itu ada sekitar 300-an, ada 200-an lagi kantor penyuluhan. Ini perlu saya sampaikan Mbak, supaya pendengar dan masyarakat ini bisa bayangin betapa sulitnya melakukan pembersihan ya dan reformasi di Direktorat Jenderal Pajak yang besar. Dan juga nature pekerjaannya itu sendiri memungkinkan terjadinya kolusi.
Ya, karena nggak ada departemen lain yang kemudian urusan sama wajib pajak kan. Betul. Ya, kalau bank kan dia ngasih kredit, gitu kan. Kalau kita kan nggak, kita kan minta duit, mereka harus bayar ke negara. Dan bayarnya juga ke perbankan, bayar lewat bank dan masuk kas negara. Banyak orang menyangka bahwa uang pajak tuh masuk ke kantor pajak, itu nggak benar. Di kantor pajak tidak ada uang pajak. Kita nggak punya kasir, kita nggak punya berangkas, ya. Itu semuanya masuk kantor pajak. Jadi ini semuanya apa yang terjadi sekarang adalah kolusi, suap menyuap. Saya nanti mau ke situ karena memang kadang-kadang pembicaraan yang acap kali terdengar, negosiasi atau kong kali kong antara wajib pajak atau pengusaha pada petugas pajak adalah daripada bayar ke negara sekian, mendingan gue bayar ke lo aja deh setengahnya. Dan itulah sebenarnya kan kong kali kongnya di situ. Pak Fuad, saya akan sampai ke sana, tapi kita break dulu. Kami akan kembali sesaat lagi. Smart Listener, kembali Anda ikuti Smart Evening with Rosie. Smart Listener, terima kasih Anda masih bersama saya dengan tamu istimewa saya, Bapak Dirjen Pajak Pak Fuad Rahmani, seorang yang sebenarnya bisa dibilang bukan berasal dari lingkungan internal pajak, karena beliau perjalanan karirnya lebih dikenal sebagai orang bursa, dulu sebagai ketua Bapepam ya Pak ya. Jadi memang dipercaya untuk memimpin Direktorat Pajak ini dan diwajibkan mendapat amanat untuk bersih-bersih gitu. Saya tertarik Pak Fuad dengan pernyataan Pak Fuad tadi bahwa penangkapan yang terjadi melibatkan pegawai pajak itu jangan dilihat sebagai wah ini lembaga makin bobrok, tapi sebagai upaya bersih-bersih gitu. Jadi apa memang mau ditangkep-tangkepin semua gitu? Gimana penjelasannya? Oke, ini penting ini pertanyaannya gitu. Sejak kejadian Gayus ya, jadi kan waktu itu Bu Ani, waktu itu Bu Menteri yang Bu Sri Mulyani kan naik remunerasi ya sebelum itu. Kemudian itu tujuannya supaya in general orang berubah jadi baik. Tapi kita nggak bisa berasumsi di 32.000 orang, walaupun gajinya udah bagus akan semuanya baik. Anak nakal di mana aja ada. Ini teori saya ya. Jadi jangan pernah bermimpi atau berasumsi 32.000 orang di pajak ini akan selalu baik. Mereka bukan malaikat. Mereka gampang juga digoda. Mereka juga ada yang dasarnya memang bandel. Udah telanjur masuk di DJP. Nah ini orang-orang yang kayak gini, oknum-oknum yang segelintir orang. Tapi segelintirnya bukan 1-2 loh. Ini bisa puluhan loh orangnya. Jadi yang baru ketangkep baru beberapa. Ini mereka ini memang kita nggak ada jalan lain. Kita harus tangkep, tangan, pecat. Karena kita kalau cuma curiga, kita udah banyak ada beberapa orang yang kita udah mulai dapat laporan. Tapi di sistem hukum kita nggak boleh nangkep orang nggak ada bukti. Betul, nggak bisa hanya asal curiga, ada potensi. Iya, kita bilang orang ini bilang begini gini gitu ya. Paling saya kalau kayak gitu saya pindahin aja dia. Tapi saya nggak bisa itu pecat karena saya nggak bisa mencat orang. Nah ini yang saya terima kasih sama KPK. Kenapa kita pakai KPK? KPK bisa buktikan kan, nangkep tangan, di tangannya ada duit. Mau kemana lagi lo buktinya? Udah jelas langsung pecat. Nah orang kayak gini mudah-mudahan kita kalau kita tangkapin lama-lama habis juga. Atau kalau yang masih ada yang bandel ya berubah gitu. Nah saya udah bilang sama mereka, saya bilang sampai kapan kalian berubah? Sampai kapan kalian mau ditangkapin terus? Saya bilang berhenti sekarang. Saya udah. Nah tapi in general sebenarnya ya sebagian besar itu mereka udah berubah kok. Oke, Pak sebelum saya sampai ke situ Pak, begini. Singkatannya kayak operasi tangkap tangan atau whistleblowing system, WISE gitu. Itu sebagian orang memuji gitu ya Pak ya, bahwa itu sebagai salah satu tindakan cepat gitu untuk memutus rantai pegawai-pegawai pajak yang nakal gitu. Meskipun kemudian ada pertanyaan, terus sistemnya gimana? Apakah hanya mau sekedar nangkap? Apakah tidak ada standar etika, integritas, mengingat tadi Bapak bilang remunerasi. Banyak yang iri sebenarnya dengan pegawai Departemen Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak karena remunerasi begitu waktu itu zaman itu kan dapat kenaikan gaji yang lumayan gitu. Ya, tapi toh itu tidak mengubah perilaku pelayanan. Gimana penjelasannya? Oke ya, jadi gini. Memang kita nggak hanya nangkepin. Saya hanya katakan kita akan nangkepin orang-orang yang berapa gelintir orang ini, yang karena dia merusak citra daripada DJP. Kesian ya, yang sebagian besar udah mulai baik, tapi yang 1, 2 atau puluhan orang ini yang masih akan kita tangkepin, ini merusak DJP. Tapi kalau masyarakat bisa sabar aja, tunggu aja. Karena Anda tanya soal sistem kan. Karena gini, sebenarnya kita ngelihat juga area di daerah mana yang paling berisiko terjadinya kolusi. Ya.
Itu ada area-area pertama di penyidikan. Ya, jadi kalau ada WP, ada wajib pajak atau perusahaan yang bikin salah ngemplang pajak, itu kan dilakukan terus kemudian pemeriksaan. Dan itu kalau pemeriksaan nanti bisa ditingkatkan ke penyidikan. Ke penyidikan tuh kalau ada indikasi pidana. Nah kalau dia udah masuk ke pidana, itu biasanya perusahaan itu udah takut sekali karena dia akan kena denda 400%. Makanya dia akan berupaya untuk ajak nego ke si penyidik-penyidik ini. Makanya rata-rata yang ketangkep penyidik ya Pak ya? Iya, iya nanti orang penyidik bisa marah nih di pajak seolah-olah cuman dia. Enggak, tapi memang enggak hanya penyidik, tapi memang belakangan yang paling banyak tangkap penyidik. Kenapa? Karena penyidik memang dalam posisi si WP udah ketahuan salah, udah masuk ke proses. Ini yang sekarang kemarin yang bisa ditangkap sama yang Eko ketangkap kan dia lagi nyidik sebenarnya. Dia timnya berenam, yang ketangkap 2 ya. Mudah-mudahan cuma 2 aja yang memang yang bermain, yang 4 enggak. Kita nggak tahu sedang diperiksa sama KPK. Nah, ini yang saya sekarang lagi mikir, bagaimana caranya saya sekarang ya, cepat apa lambat dia akan ketangkep. Misalnya nih sekarang Eko kemarin sama Dian nggak ketangkep sama KPK. Nggak ketahuan dia terima duit, nggak ada yang tahu. Karena pasti ada lagi kejadian seperti ini nggak ketahuan sama KPK, nggak ketahuan sama kami. Dia terima duit di mana, entah di Singapura apa di mana, di pulau nggak ketahuan sama kita. Nah sekarang kita lagi memperbaiki sistem yang persis seperti Mbak Rosi. Saya ngelihat ini area di mana harus kita beresin. Jadi sekarang gini ke depan yang akan kita lakukan, semua hasil penyidikan itu harus terdokumentasi dengan baik. Kita akan keluarkan standar apa, working paper, ya, istilahnya kertas kerja dari mereka yang harus tersedia, sehingga bisa dikaji ulang oleh tim lain. Jadi kita bikin double istilahnya penyidikan. Jadi istilahnya mengaudit auditor. Jadi ada orang yang dia menyidik kemudian di-assess oleh tim lain. Mungkin yang assess ini bisa nggak harus langsung, bisa aja 2 bulan apa setahun lagi, tapi cepat apa lambat akhirnya ketahuan bahwa ini ada penyidikan yang nggak beres, yang mestinya dia kena pidana tapi dinego, mungkin dia dikasih duit, terus dia melaporkan, oh pidananya nggak terbukti misalnya. Ini yang sebenarnya dijanjikan oleh si Eko sama Dian kepada si perusahaan ini. Dia bilang, nanti saya atur, jangan khawatir, pokoknya laporan penyidikan kami sumir gitu. Nanti akhirnya waktu dikirim ke kejaksaan, nanti seolah-olah nggak ditemukan suatu temuan gitu. Ini kita harus bisa lagi periksa. Ini yang sedang kita kembangkan. Ini butuh waktu Mbak Rosi. Kenapa? Saya butuh satu pasukan lagi yang lebih jujur dari mereka untuk memeriksa ulang pekerjaan mereka. Karena kalau yang meriksa ternyata juga nggak jujur, kan nanti kong kali kong lagi. Atau takut, bisa juga atau takut. Nah, ini lebih yang kita, senior misalnya kan Pak Fuad. Makanya kita harus cari yang lebih senior dan lebih jujur, yang orang-orang. Nah ini pasukan ini tentunya nggak banyak, nggak gampang sekarang di Indonesia, ya merekrut orang pinter dan punya integritas tinggi. Nah ini saya bicara sistem. Begitu juga di pemeriksaan. Pemeriksaan itu ada ribuan di pajak. Karena kan wajib pajak kita ada jutaan. Jadi yang kita periksa ada puluhan ribu. Bayangin nggak mungkin seorang dirjen pajak kayak saya tahu apa ada yang terjadi, di mana akan ada terjadi kong kali kong, saya nggak akan pernah tahu. Saya nggak dalam posisi itu. Saya hanya akan membentuk suatu tim nanti yang akan melakukan pemeriksaan ulang terhadap apa yang sudah pernah dilakukan. Ini sistem yang saya rasa mudah-mudahan ini bisa jalan. Kalau nggak sulit kita. Kalau kita cuma nangkep, itu ketangkep kan baru Eko. Mungkin ada puluhan lagi yang kayak gini kita nggak tahu di mana mereka. Dan mereka punya modus yang lebih hebat lagi, mungkin terima duitnya entah mungkin di luar negeri, bisa aja kan, gitu. Pak, jadi sistem yang mau diperbaiki dengan adanya double assessment, Pak, itu butuh waktu. Tapi sekarang ini Pak, dalam rangka memang melakukan satu upaya perbaikan, gitu. Ini kan antara pegawai pajak, pemeriksa dan penyidik itu kan karena diskresi yang luar biasa, dan disitulah timbul potensi untuk kong kali kong. Selama waktu ini pengawasan apa Pak yang sudah dilakukan atau bisa dilakukan? Kita sekarang ini udah ada juga tim yang kita sebut, ada satu direktorat yang udah didirikan sekitar 5 tahun yang lalu, itu namanya Direktorat Kepatuhan Internal. Dan mereka udah cukup, sekarang ini lagi dikembangkan terus, kita bekerjasama dengan berbagai negara lain, mereka juga dididik, termasuk mereka lah yang kerjasama dengan KPK untuk mendidik mereka untuk melakukan fungsi tadi. Emang butuh waktu Mbak Rosi. Jadi yang saya katakan Mbak Rosi, sebenarnya kita udah mulai. Hanya saya bilang saya butuh waktu untuk menjadi lebih besar. Jadi memang saya lihat nggak ada jalan lain kecuali itu kalau kita bicara sistem ya. Tapi kalau nangkep gini nanti nggak habis-habis kita. Karena kalau kita hanya yang penting gini,
sistem kita akan memberi signal ya harus membuktikan kepada petugas pajak maupun pengusaha yang akan menyuap. Kita hanya beritahu mereka, one day you will be caught. Ada suatu saat pasti ketahuan. Kalau nggak sekarang you ketangkep KPK, suatu saat pasti ketahuan. 6 bulan lagi, apa setahun lagi, pasti akan mereview ulang hasil pekerjaan tim penyidik yang itu. Ada tim lain nanti yang akan lihat ulang. Nah ini saya rasa mudah-mudahan ini yang paling ampuh. Saya tahu dari mana sistem ini, karena saya juga pergi ke negara lain, saya belajar, saya pergi ke Jepang, saya pergi ke Korea gitu ya, Australia, saya cek, saya tanya sama mereka, you punya masalah seperti ini enggak? Dia bilang, iya kami juga punya masalah seperti itu, inilah yang kami lakukan. Ya, jadi saya belajar dari negara lain, jadi apa yang saya lakukan, akan saya lakukan bukan sesuatu yang muncul dari kepala saya gitu. Jadi memang negara lain juga ngalami Mbak Rosi. Oke, Pak Fuad, ini saya ada Twitter tadi ya dari Susi, tadi namanya adalah, yang mengatakan sebenarnya hampir sama yang ingin saya tanyakan kepada Bapak, bahwa banyak pihak yang mencibir KPK itu karena misalnya gini Pak, yang ditangkap itu klasteri misalnya, tanpa mampu mengangkut yang lebih besar atau pertanggungjawaban yang lebih besar. Dari Evi Susanti, apa tindakan Pak Dirjen terhadap mafia pajak? Jadi pada gerombolannya gitu. Gerombolannya. Itu betul ya. Jadi saya pikir gini, jangan juga dikritik KPK ya. KPK itu kita tetap butuh yang nangkep, yang teri-teri juga penting gitu ya. Karena yang teri-teri ini bisa aja nanti ternyata begitu kita lihat ternyata tuh nanti jadi besar gitu loh. Ternyata tuh mafia gitu ya. Seperti ini faktor fiktif segala macam itu mafia juga itu. Mafia pajak itu ya perlu juga masyarakat tahu, itu bukan hanya di DJP. Itu sudah menyangkut pihak lain juga ya. Di instansi lain juga ada oknum juga. Di penegak hukum juga ada oknum ya. Jadi minta maaf nih pada penegak hukum yang lain. Kami juga penegak hukum untuk bidang perpajakan. Jadi memang ini, misalnya saya kasih contoh ya. Ada case-case besar di pajak. Itu udah diperiksa di Direktorat Jenderal Pajak, kemudian kan nanti diberkas. Dibawa ke kejaksaan, nanti kejaksaan bawa lagi pengadilan. Ini sebuah rangkaian ini sampai ke pengadilan. Ini penuh dengan ada oknum-oknum tertentu yang akan menggagalkan. Yang namanya wajib pajak ini, dia punya kelompok, ya, nggak mungkin sendiri yang mendukung dia juga, oknum juga tentunya, bisa pejabat, bisa juga siapa kayak gitu ya, yang mendukung dia. Itulah yang kita sebut dengan mafia. Nah ini kita harus tangani. Contoh misalnya Asian Agri yang sudah sekarang diputus oleh Mahkamah Agung bersalah dan dia kena denda 2,5 triliun. Itu cerita sukses dari Direktorat Jenderal Pajak dan Kejaksaan dan Pengadilan sampai ke Mahkamah Agung. Tapi Anda tahu nggak berapa tahun itu? Iya, wah. It took 6 years, 6 tahun baru selesai kasus-kasus yang besar. Ya, jadi ini adalah bukan hanya di Direktorat Jenderal Pajak, ini masalahnya udah nasional. Karena semua pidana perpajakan itu nggak bisa diselesaikan di Direktorat Jenderal Pajak. Karena begitu dia pidana, dia harus berkas harus dikirim ke kejaksaan untuk kemudian dituntut ke pengadilan. Nanti di pengadilan kan di situ ada proses lagi dan itu penuh dengan rangkaian celah-celah yang bisa dimasuki, celah-celah untuk bisa dipermainkan. Karena yang namanya wajib pajak yang besar-besar ini, yang kelas kakap, mereka punya uang ratusan miliar dan kasus mereka juga kasus ratusan miliar. Dia mengeluarkan uang 20-50 miliar buat dia masih untung gitu loh. Daripada dia harus bayar ke negara 1 triliun gitu. Dia mau mengeluarkan uang 100 miliar untuk bayar siapapun di dalam proses mulai dari Direktorat Jenderal Pajak ke kejaksaan atau kepolisian, kejaksaan, terus pengadilan sampai ke Mahkamah Agung. Yeah. Jadi ini satu rangkaian. Nah ini saya menjawab supaya masyarakat juga tahu gitu bahwa kalau bicara mafia pajak, bagaimana Pak Fuad mau menyelesaikan ini? Nggak mungkin berdiri sendiri hanya di satu lembaga. Ini bukan di saya. Saya kayak Asian Agri itu bayangin dari sejak Pak Darmin Nasution dari Dirjen Pajak baru selesai di zaman saya. Itu selang 6 tahun. Butuh waktu 6 tahun. Jadi memang it's a national case. Ini kasus nasional. Untuk itu saya mengucapkan selamat bahwa berhasil membereskan satu kasus pajak. Rasanya itu bisa menandingi film Al Capone, ya Pak ya. Kami kembali sesaat lagi. Smart Listener, kembali Anda ikuti Smart Evening with Rosie. Smart Listener, terima kasih Anda masih bersama saya dan Dirjen Pajak Bapak Fuad Rahmani. Terima kasih untuk Twitter yang masuk. Juga silakan bila Anda ingin bertanya langsung ke 021
398-33888. Saya ulang ya, 398-33888. Ternyata sudah ada penelpon yang masuk. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Terputus. Oke, kita coba lagi. Pak, ini nanti silakan dicoba lagi ya yang teleponnya. Saya mau kesempatan Twitter dulu dari Rizky Adi Yanuasari. Pak Fuad, wilayah pajak dari dulu terkenal ladang basah. Apakah tidak ada inisiasi dari pemerintah untuk memberikan semacam sumpah dokter? Ya seperti sumpah dokter gitu. Jadi semacam sumpah dokter. Sumpah jabatan. Sumpah jabatan. Ya. Ada. Jadi semua pegawai negeri itu udah membacakan sumpah, dan di dalam sumpah jabatan, bukan sumpah jabatannya, bahkan sumpah jadi pegawai negeri. Itu ada di situ panjang ya, dia harus jujur segala macam. Salah satunya dibilang, saya berjanji tidak akan menerima hadiah dalam bentuk apapun. Artinya nerima amplop itu nggak boleh. Tapi itu udah disumpah. Kayak rasanya semua jabatan atau untuk satu posisi ada sumpah. Tapi mereka kan lupa sama sumpahnya. Kadang-kadang mereka, saya kalau setiap kali melakukan pembinaan ya, saya mengadakan pengarahan pada pegawai-pegawai pajak atau di Departemen Keuangan juga, yang sebelum saya di Direktorat Jenderal Pajak, saya selalu ingetin, bahwa you udah sumpah, jangan main-main loh sama sumpah gitu. Kadang-kadang mereka lupa bahwa mereka pernah bersumpah tidak boleh terima hadiah. Bahkan di sumpah itu nggak bilang korupsi lagi. Kalau korupsi ini kan bahasa yang blur ya, bahasa yang terlalu luas. Kadang-kadang orang nggak tahu bahwa ini korupsi. Itu yang terjadi. Kenapa di Indonesia banyak korupsi? Karena banyak orang yang nggak menyadari bahwa itu korupsi. Misalnya nerima amplop sebagai pegawai negeri, sebagai pejabat, itu nerima amplop itu korupsi. Banyak yang nggak merasa itu, karena dia bilang, saya nggak minta kok katanya. Dikasih. Padahal di sumpah pegawai negeri udah jelas-jelas dikatakan. Itu setiap pegawai negeri kalau dia harus ingat-ingat lagi, ada kata-kata. Sampai saya kalau lagi kasihkan pengarahan, itu sumpah jabatan atau sumpah pegawai negeri, saya tunjukin lagi. Saya gedein, saya taruh presentasi di layar, saya bilang, yuk baca lagi itu. Bahwa itu bukan hanya bilang korupsi, itu malah bilangnya jelas. Saya berjanji tidak akan menerima hadiah dalam bentuk apapun. Imbalan dalam bentuk apapun. Iya. Jadi bukan lagi ngomong korupsi itu. Itu aja udah nggak boleh. Terima aja, walaupun nggak minta aja udah nggak boleh. Iya. Lain waktu disumpah beda Pak. Begitu lihat amplop ya lupa juga. Lupa. Pak, tadi Bapak sudah mengatakan soal mafia. Pertanyaan dari Twitter yang bahwa mafia itu tidak bisa hanya kondisinya itu antar lembaga. Apalagi untuk kasus pajak nanti ada penuntutan kejaksaan dan banyak sekali gitu instansi-instansi yang terlibat, sehingga ada celah-celah yang bisa dimasuki oleh orang namanya aja udah mau manipulasi pajak, kan nggak urusannya cuma 1-2 M ya Pak, itu udah puluhan miliar, ratusan miliar gitu. Jadi semua celah, semua instansi akan dicoba gitu. Nah pertanyaannya gini Pak, oke, kalau mafia pajak yang melibatkan antar instansi itu memang cukup berat gitu Pak ya, dan itu it's a national problem. Tapi bagaimana dengan misalnya pertanggungjawaban vertikal, bahwa atasannya gitu nggak mungkin tidak tahu apakah mereka ini bekerja sendiri atau adakah satu pertanggungjawaban vertikal untuk pimpinannya, atasannya? Ada. Jadi misalnya kayak sekarang nih ya, ada beberapa kasus yang ketangkep seperti Gayus, itu kan udah sampai ke atasannya semua diperiksa. Bahkan sampai waktu itu kita ada kepolisian udah datang sini, semua diperiksa, mereka di BAP, ada ratusan yang terkait sama Gayus itu yang kemudian diperiksa. Ya dilihat juga PPATK, apakah ada aliran uang dari Gayus kepada atasannya, semua dilihat itu. Nah sebagian ada yang kena hukuman, ya ada yang enggak gitu ya, yang memang dia enggak dapat uang sama sekali, ada juga gitu. Jadi ada kok. Ini misalnya kemarin ditangkap sama KPK, itu nggak berhenti sampai dia. KPK kan datang ke kita, terus kita kasih datanya semua, siapa atasannya, siapa timnya dia, siapa satu kantor tuh jadi repot semua. Jadi memang gara-gara kayak si Eko gini, apa si Dian, itu ngerepotin banyak orang. Jadi kesian juga kadang-kadang yang nggak tersangkut pun, yang jujur pun bisa kemudian dicurigai karena dia mungkin ada di satu tim gitu. Tapi ya memang diperiksa kok, sampai ke atasannya diperiksa semua. Oke. Pak Fuad, kita masuk ke Twitter lagi dari Wirawan Adi. Menurut Pak Dirjen, apa reward and punishment bagi pegawai pajak pegawai pajak sudah ideal? Jika belum, apa yang perlu diperbaiki dan solusinya? Oke, ini masalah reward and punishment yang sudah baik bagaimana?
Nah ini emang persoalan. Kita istilah kalau di birokrasi, reward and punishment, itu rewardnya memang nggak ada, yang ada punishment aja. Aslinya reward ini di luar gaji yang udah Diterima. yang diterima kan. Kalau dia berbuat baik misalnya atau dia melakukan hal-hal yang extraordinary, mestinya kan ada semacam insentif bonus ya. Kalau di swasta ada bonus. Kalau kita nggak ada, ya di pajak tuh ada kecil gitu, itu istilahnya itu hampir semua orang dapat gitu loh, gitu ya. Itu hanya berapa kali gitu 1 bulan gaji apa. Nah ini memang nggak ada. Jadi memang di birokrasi susah karena ini kan kita menggunakan uang APBN. Membuat penilaiannya juga susah gitu. Nah, memang harus dipikirkan ke depannya bagaimana nih sistem insentifnya, reward and punishment ini gitu. Iya, remunerasi sudah dicoba Remunerasi gitu. kan overall semua Overall kena. semuanya. Yang nakal pun dapat gitu loh, yang baik dapat. Jadi pinter goblok sama aja semua dapat juga gitu loh. Nah, ini kan persoalannya sekarang yang pinter gimana? Yang mau mengabdi, yang mau ekstra. Yang berhasil misalnya meningkatkan penerimaan pajak besar sekali misalnya. Apa reward buat dia? Nggak ada saat ini. Memang nggak ada. Tapi kita kan bagian daripada birokrasi nih, Direktorat Jenderal Pajak. Di mana yang lain nanti juga ribut dong. Betul. Kenapa Direktorat Jenderal Pajak dapat kok yang lain enggak? Jadi memang di sistem APBN kita, di sistem birokrasi kita belum ada istilah yang reward and punishment itu. Oke, Pak, tadi Bapak sempat Reward maksud saya, saya harus bilang, reward dalam arti finansial ya. Ya, penghargaan. Tapi reward seperti penghargaan, recognition, ya, itu dia nanti akan promosi itu ada. Nah, jadi yang bagus-bagus, yang jujur itu akan kita promosi. Reward itu berupa betul recognition, dia lebih dipercepat untuk kenaikan kenaikan pangkatnya gitu ada ya Pak dia ya. Akan jadi eselon 3, eselon 2 nanti dia akan naik Sebenarnya terus. itu penting sih Pak, karena untuk apa dia bekerja lebih keras, dia dia punya menjaga integritas kalau dia ternyata tidak di-recognize gitu kan Pak, tidak dicoba dihargai gitu. Oke, ada telepon ya. Saya coba sapa dulu. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Selamat malam. Dengan Bapak siapa dari mana? Halo, selamat malam. Siapa dari mana? Dari Edi Jakarta. Oke, Pak Edi silakan. Oke, Pak Edi silakan. Oh. Ayo, selamat malam Pak Fuad Awani. Selamat malam Pak. Selamat malam, selamat malam. Selamat malam, Mas Adi. Iya, iya. Selamat disalut buat Pak Fuad ini dan mendapat tugas khusus untuk bersih-bersih di Dijen Pajak ini Pak. Terima kasih. Pertama itu mungkin sedikit ini aja Pak, komentar aja terhadap kondisi tugas pajak. Kalau kita lihat kan fenomenanya malah yang ketangkap itu yang malah di kalangan yang muda-muda gitu. Seperti Gayus, Dana dan lain sebagainya kan masih tergolong yang masih sangat muda lah gitu. Ini kalau saya melihat mungkin apakah ini sudah ada perbaikan dari pola rekrutmen dari pegawai pajaknya itu Pak. Karena ya terutama khusus untuk yang di bagian pemeriksaan itu, karena kan di pos ini yang sebenarnya sering terjadi kong-kali-kong terhadap wajib pajak gitu Pak. Oke. Ya. Itu saja ya Pak Edi ya. Saya pikir ya. Oke, terima kasih Pak Edi. Ya muda-muda gitu ya Pak ya. Jadi kalau sekarang memang kita nggak bisa bilang serahkan pada anak muda. Gayus muda, semua yang ketangkep KPK itu di bawah 40 semua tuh. Ya memang begitu. Kalau Anda tadi tanya apakah rekrutmen, kita udah rekrutmen itu kan bukan DJP sendiri ya. Kita kan bagian daripada birokrasi, kita bagian daripada Kementerian Keuangan. Jadi memang DJP itu Direktorat Jenderal Pajak itu tidak bisa melakukan rekrutmen sendiri gitu. Yang melakukan itu Kementerian Keuangan. Dan Kementerian Keuangan itu juga melalui Menpan. Jadi ada testing, ada psychological test segala macam, itu dites kok semuanya. Soft kompetensinya juga dilihat gitu. Tapi tetap aja ada yang lolos kan. Sulit emang, nggak ada saya nggak tahu siapa yang lebih hebat dari ahli-ahli psikolog gitu ya, yang bisa menilai orang yang calon penjahat sama. Iya, itu udah pasti dicari. Kadang-kadang masuk juga gitu loh, kelihatannya dia hebat, dia lulus, dia di screening segala macam, toh masuk juga gitu. Yang calon-calon yang mungkin yang memang alim. Alim itu singkatan saya tuh agak lemah iman. Jadi jangan GR lu kalau dibilang alim ya. Ini sebagian besar orang ini kan alim itu, agak lemah iman. Jadi dia memang waktu dites nggak kelihatan gitu, dia baik, mukanya baik. Ya. Tapi dia nanti begitu dalam perjalanan dia mudah sekali tergoda gitu. Nah memang kalau Anda tanya kenapa yang muda-muda gitu, memang itu yang di pekerjaan di pajak ya, pemeriksa itu memang muda-muda gitu.
mereka kalau mereka udah senior, mereka malah jadi pejabat kan. Karena pemeriksa itu kayak saya Dirjen Pajak, saya kan nggak meriksa. Jadi saya nggak tahu apa yang terjadi di sana gitu. Makanya saya hanya bisa dengan bikin sistem di mana nanti ada lagi yang meriksa gitu. Ya, jadi paling-paling orang bilang loh, abangnya yang atas-atas nggak disetor, bisa jadi disetor juga gitu. Tapi yang ngerjain memang bukan bosnya gitu. Karena bosnya bukan pemeriksa, bosnya kan dia kepala kantor, dia nangani ada ratusan orang gitu. Nah yang ketemu sama wajib pajak memang pemeriksa itu. Dan pemeriksa itu nggak semuanya muda loh, ada juga udah senior. Kayak kemarin Pargono itu yang ketangkep, itu kan umurnya udah 59. Dia nggak jadi pejabat, tapi dia pemeriksa dan dia happy sebagai pemeriksa. Dia penyidik gitu. Nah memang itu area yang saya bilang memang itu area rawan. Saya pernah berpikir gitu, apakah ada suatu sistem di mana petugas pajak nggak ketemu sama pengusaha gitu, nggak ketemu sama wajib pajak? Ya nggak bisa gitu, memang harus ketemu, karena kan harus diperiksa. Nah saya tanya di Jepang, saya tanya waktu saya ke Korea, saya tanya, dia bilang ya nggak bisa dong. Pasti gitu ya, namanya pemeriksa mesti dong dia datang ke perusahaan, dia lihat semua bukunya, dia lihat semua dokumen. Nah disitulah selalu ada rawan terjadinya. Nah makanya mereka jadi punya power nih yang berada di lapangan. Jadi kalau ada orang suka mencibir, dia bilang itu yang di lapangan belum tentu hanya mereka, bisa-bisa bos-bosnya juga dapat. Ya saya nggak memungkiri bosnya dapat, tapi nggak selalu bosnya dapat. Kalau bosnya jujur, dan bosnya bisa nggak tahu juga anak buahnya ada main. Nah ini yang saya bilang tadi, saya akan bangun sistem yang double audit, double check, double audit, double assessment. Jadi ada istilah audit of the auditors. Jadi auditors itu diaudit lagi oleh. Nah ini yang kita sedang bangun. Udah mulai kita bangun, tapi butuh waktu Mbak. Menarik Pak Fuad. Butuh waktu itu. Kita akan bicara itu lagi. Smart Listener, tetaplah bersama saya. Kami kembali saat lagi. Smart Listener, kembali Anda ikuti Smart Evening with Rosie. Smart Listener, saya masih bersama Dirjen Pajak Pak Fuad Rahmani. Kita bicara soal beberapa penangkapan yang terjadi pada pegawai Dirjen Pajak, dan menarik sekali karena kita berbicara dengan Pak Fuad bahwa penangkapan ini justru bagian dari upaya pembersihan dari DJP gitu ya Pak ya, dan tidak akan pernah berhenti gitu. Jadi bukan dilihat sebagai wah kok makin bobrok, tapi harus dilihat dari upaya dari kesadaran internal DJP bahwa mau membersihkan diri. Upaya terakhir kalau nggak tobat gitu ya tangkap tangan. Banyak yang appreciate sebenarnya dengan sistem yang sekarang ini, yaitu whistleblower system. Blowing system. Pak, sebelum kita terima telepon lagi di 398338888, saya mau baca Twitter dari tadi. Ada pertanyaan Pak, bahwa bagaimana tanggapan Bapak? Kan tadi soal Bapak selalu mengatakan di bawah Departemen Keuangan. Ada wacana supaya Direktorat Pajak ini lebih optimal, lebih memiliki kemampuan untuk berdiri sendiri, itu berdiri sebagai lembaga sendiri, lembaga yang mandiri, seperti negara-negara lain. Tanggapan Pak Fuad? Oke, ini agak repot saya jawabnya karena seolah-olah nanti saya punya ambisi pengen Direktorat Jenderal Pajak berdiri sendiri, nanti saya jadi bos yang nggak di bawah menteri ya. Tapi gini, kita harus dilihat ini dalam konteks kenegaraan ya. Memang di negara lain itu Direktorat Jenderal Pajaknya berdiri sendiri ya. Sehingga dia memang lebih fleksibel dalam hal rekrutmen segala macam. Jadi kalau saya mungkin melihat itu, kita lihat kebutuhannya aja. Intinya bukan soal berdiri sendirinya yang penting. Tapi Direktorat Jenderal Pajak tuh diberikan beberapa kewenangan ya, atau keleluasaan, misalnya tuh bisa rekrutmen sendiri pegawai pajak. Tadi saya ingat Bapak bilang untuk mendapatkan ini kan Pak, lebih banyak pegawai untuk susah banget. Susah ya, karena harus menunggu sistem penerimaan nasional. Iya. Jadi kayak saya waktu itu, saya dari tahun lalu udah bilang kami butuh 5.000 lagi pegawai pajak untuk menjadi ngawasi WP ya. Karena WP kita kan jutaan, kita orangnya cuma 10.000 yang ngawasi, yang 6.000 AR. Jadi kembali lagi soal tadi, kenapa kita butuh keluasan itu? Karena kita sekarang butuh 5.000 aja sekarang pegawai. Udah setahun nih saya tunggu nggak dapat. Karena yang merekrut bukan kita gitu. Padahal usernya Anda. Kita gitu, dan kita tahu yang kita butuhkan seperti apa, yang kita harus tes seperti apa. Satu, rekrut. Kemudian kita juga mesti diberikan keleluasaan untuk mencat orang gitu. Nah, karena kita bagian daripada birokrasi pemerintahan gitu ya, sehingga kita ada
PP nomor 53 namanya, itu peraturan pemerintah tentang kepegawaian negerian gitu. Sehingga kita mecat orang juga nggak bisa sembarangan. Kalau orang yang nggak perform gitu, nggak berkinerja baik, kita nggak bisa main pecat gitu aja. Kalau di swasta kan bisa, ya langsung pecat aja, ganti orang lain yang lebih baik. Di sini nggak bisa. Jadi kita butuh itu gitu, supaya Direktur Jenderal Pajak nih yang ada nanti orangnya bagus-bagus. Sehingga kalau kita lihat orang bukan hanya dia nyuri yang kita pecat, termasuk orang yang males-malesan. Yang pasif, Tenggo. yang Jam tenggo, 5 langsung gitu langsung go. Terus kemudian pasif gitu, nggak kerjanya nggak gitu giat, itu mestinya kita harus bisa pecat. Tapi kalau kita bagian daripada sekarang seperti sekarang ini, nggak bisa saya main pecat gitu. Saya bisa diperkarakan. Udah banyak contoh. Even ada pejabat yang kalau kemudian saya geser dia, saya nggak kasih dia jabatan lagi, saya bisa diadili dan bisa kalah di pengadilan gitu. Nah ini salah satu, jadi yang kita butuhkan seperti itu. Nah apakah ini kemudian Direktorat Jenderal Pajak menjadi berdiri sendiri apa tidak, itu bukan di situ bukan soalnya. Tapi soalnya kalaupun kami bagian dari Kementerian Keuangan, kalau bisa Direktorat Jenderal Pajak, karena dia memang ini spesifik dan sangat penting perannya di negeri ini dan sangat membutuhkan pegawai yang berkualitas, mestinya kita dikasihkan kewenangan itu untuk merekrut sendiri, ya, menerima pegawai dan memecat. Dan jangan nanti kalau kita pecat orang terus kita malah diadili gitu loh. Kalau orang yang nggak bekerja baik nggak bisa, karena Direktur Jenderal Pajak ini terlalu penting gitu untuk membiarkan pegawai-pegawainya tuh males-malesan gitu. Saya nggak bilang semua pegawai pajak malas, enggak, tapi ada cukup banyak yang seperti itu yang sekarang saya alami. Mereka jujur, dia nggak seperti penyidik kemarin yang ditangkap, dia nggak mau disuap, tapi dia juga pasif. Dia nggak kerjakan kerjaan dengan toh digaji soalnya. Toh digaji kan? gitu. Nah ini justru buat saya ini juga masalah besar sekarang yang saya alami. Makanya penerimaan pajak saya kadang-kadang saya lihat nggak gitu optimal. Itu disebabkan oleh banyak pegawai pajak yang mestinya dia ngejar atau dia menghimbau wajib pajak untuk bayar pajak, nggak dia lakukan. Dan saya bisa marah-marah, tapi mau saya ganti juga nggak bisa. Birokrasi ini memang tidak harus diterapkan KPI ya Pak ya. Jadi standar prestasi. Ada kita KPI, tapi KPI itu kalau KPI-nya jelek, toh kita nggak bisa pecat exactly, juga. Nah, betul. itu. KPI-nya nggak berfungsi kan. Nggak Anyway, berfungsi kalau di swasta kan KPI ya udah. Bisa orang diganti. Atau misalnya sering nggak masuk SP1, SP2, SP3 bisa. Langsung ya kan. Birokrasi ya enggak. Oke, ada telepon masuk ya. Halo, selamat malam. Halo. Gak ada suara. Oke, nggak apa-apa. Jika Anda ingin menelpon di 398-33-888. Pak, dari Twitter ada ini namanya Ciputs. Bagaimana dengan masalah demoralisasi pegawai dan ketidakpercayaan pada pimpinan DJP? Oke, demoralisasi dulu ya. Ini memang saya dengar gitu sejak ada penangkapan gitu, kita meningkatkan pembersihan ini, kemudian terjadi demoralisasi. Saya itu omongan dari beberapa pegawai yang memang cengeng gitu loh. Ya, saya udah bilang berapa kali, kalian nggak usah takut ditangkap-tangkepin. Betul. Ya berhenti aja gitu loh. Setuju. Lakukan kerja yang baik. Kalau kalian kerja baik, kenapa harus demoralisasi? Nah ini memang, tapi sebagian besar enggak kok. Jadi kalau misalnya ada ini yang tadi pertanyaan, mungkin dia dengar dari beberapa pegawai pajak yang bilang, kita karena demoralisasi segala macam. Itu pegawai-pegawai yang itu saya bilang tadi yang pasif, betul. Yang bisa cuma marah, temannya ditangkap terus malah marah, terus dibilang ngapain nih nangkepin begini sehingga demoralisasi. Saya bilang itu bukan alasan yang kuat. Dan saya ngelihat banyak pegawai pajak yang semangatnya tinggi. Dan mereka mendukung saya sekarang. Mereka bilang, Pak teruskan, dia bilang gitu. Banyak yang, jadi saya juga berbesar hati sama ini. Tadinya saya juga pikir, waduh kok saya dengar juga berita-berita bahwa ada yang demoralisasi, kemudian nggak percaya sama pimpinan, apa yang nggak percayanya gitu loh. Saya mau menambahkan ya Pak ya, untuk pegawai pajak yang saat ini misalnya katanya demoralisasi dan tidak percaya pada pimpinan yang sedang melakukan upaya pembersihan, Anda sedang menghadapi risiko bahwa masyarakat Indonesia yang sedang tidak percaya pada Anda. Jadi Anda harusnya justru ikut membantu pembersihan ini. Mana yang lebih penting mengambil kepercayaan kembali dari seluruh masyarakat Indonesia atau sibuk
sibuk ketakutan dengan demoralisasi, seharusnya justru bangkit dan dapatkan kembali kepercayaan. Karena setiap kali kalau kita bicara soal pajak atau DJP pajak, Pak, pasti cibiran kan. Apakah mau pegawai pajak bekerja di sebuah lembaga yang selalu dicibir gitu kan, Pak? Justru itu yang harusnya membuat demoralisasi. Dan penangkapan ini harusnya membangkitkan semangat, harusnya begitu. Tapi banyak kok yang semangat kok. Saya juga yang bikin saya kenapa bisa terus ya maju seperti ini. Banyak juga teman-teman yang masih muda-muda, mereka semua mensupport kok. Mereka bilang, Pak Fuad terusin, nggak apa-apa, kita akan hadapi, dia bilang gitu. Walaupun wajah kita blonteng gitu ya, gara-gara ada yang ditangkap-tangkap, kita dicibir, saya bilang bagus, saya bilang gitu. Memang harus begitu. Ini periode di mana buat Direktorat Jenderal Pajak sangat berat, karena kebaikan dari sebagian besar teman-teman di pajak itu ketutup oleh anak-anak yang nakal-nakal yang ketangkep ini. Tapi saya bilang ini risiko, ini konsekuensi. Udahlah, saya udah bilang sama mereka sekarang tingkatkan pengawasan horizontal. Jadi sesama mereka sekarang mereka harus lakukan pengawasan. Jangan hanya ngarepin dirjennya yang mengawasi, karena nggak fair. Saya mana kenal 32.000 orang itu, yang saling kenal kan mereka di bawah. Jadi teman-temannya Eko, misalnya teman-temannya Gayus, kan mereka dulu tahu kalau Gayus nakal, ya lapor dong dari gitu. Ya kita udah minta gitu. Dan saya juga minta ini dalam kesempatan ini Mbak Rosi ya, ini kan banyak yang dengar nih diskusi kita. Sekalian saya minta kepada semua ya masyarakat, wajib pajak termasuk pengusaha yang katanya merasa diperas, lapor aja langsung. Kenapa takut gitu loh? Kalau orang pegawai pajak nggak punya pistol gitu, terus takut apa gitu? Kalau takut diperas, lapor aja gitu. Kita pasti kita akan tangkap gitu. Dan jangan kemudian ajak ketipu gitu sama penyidik. Kayak seperti Eko kemarin. Dia kan sebenarnya mengelabui itu si wajib pajaknya. Dia bilang, yuk kalau kasih saya uang, nanti saya bisa atur. Padahal belum tentu. Betul. Biasanya kan iming-iming itu. Iming-iming aja. Nanti dia udah dapat uang berapa miliar, taunya nanti si wajib pajaknya ini yang udah ngasih duit ke si penyidik, ternyata diproses juga tetap aja nanti masuk ke pengadilan dan juga masuk penjara gitu. Nah, tapi mereka, saya bilang, saya minta ke semua siapapun sekarang wajib pajak yang lagi berurusan dengan Direktorat Jenderal Pajak, yang sedang disidik, sedang diperiksa, kalau emang Anda bikin kesalahan, udah bayar aja. Kalau kurang bayar aja, jangan nego sama petugas pajak atau dengan pemeriksa atau penyidik atau dengan AR. Ini kalau saya nggak sebut AR nanti pemeriksa marah juga, karena AR juga kadang-kadang ada main juga. AR tuh account representative. Mereka bukan pemeriksa, tapi mereka yang suka mengawasi dan menghimbau. Nah ini jangan deh, udah mendingan jangan lagi percaya sama petugas pajak yang mengatakan bisa mengatur ini, karena sistem kami makin lama makin baik dan akhirnya nanti kalau ketahuan malah jadi pidana. Betul. Nah, mendingan udah deh jujur aja. Kalau you memang kurang bayar pajak, ketahuan, udah bayar aja. Bayarnya kemana? Ya bayar ke kas negara, jangan bayar ke petugas pajak. Itu yang tadi Bapak bilang bahwa ini sistem akan dibangun dan sudah mulai bisa diiniin. Nggak ketangkep sekarang, akan ketangkep 3-6 bulan kemudian. Atau setahun lagi. Karena batasnya bisa sampai 5 tahun. 5 tahun masih bisa kita periksa lagi. Jadi kalau ketahuan nanti masih ada permainan antara wajib pajak atau pengusaha dengan petugas pajak, akhirnya nanti ketahuan juga. Pak, kadang-kadang memang ada orang gitu ya Pak ya, secara awam gitu, emang nggak mau gitu bayar pajak atau menjadi wajib pajak. Wajib pajak kita baru berapa sih Pak yang punya NPWP? Baru 19 juta. 19 juta. Sebenarnya banyak sekali yang potensi puluhan juta yang puluhan juta ya Pak. Karena banyak misalnya kenapa sih nggak punya NPWP atau bayar pajak? Rasa-rasa kan seperti itu. Maksudnya ngapain sih bayar pajak? Larinya kemana? Kemana uang saya gitu? Nggak jadi apa-apa tuh barang atau nggak jadi apa-apa duit kita gitu. Gimana Pak? Oke, ini pertanyaan yang bagus karena kita juga sering dengar kayak gitu. Saya kan kalau lagi sosialisasi ada banyak pengusaha yang ngomong gitu. Pak, kita udah bayar pajak tapi kok jalannya masih sempit, kok masih ada kemacetan di mana-mana. Jawaban saya, karena yang bayar pajak baru sedikit. Gitu loh. Nah ini saya bilang sama mereka, you kan udah bayar pajak, ya kasih tahu dong tetangga you harus bayar pajak dong gitu. Banyak pengusaha masih ada, ini saya kasih gambaran sangat menyedihkan. Hitungan saya, itu ada mestinya wajib pajak badan, ini badan usaha ini maksud perusahaannya. Itu mestinya ada 5 juta. Sekarang dari 5 juta itu yang baru menyerahkan SPT. Melaporkan pajaknya dan membayar pajaknya baru 520.000. Bayangin, baru sekitar 10%-nya. Ada 90% lagi perusahaan di Indonesia yang belum bayar pajak. Nah ini yang saya bilang jadi masalah.
Kalau seandainya mereka semua bayar, pasti orang akan merasakan bahwa uang pajak itu ada gunanya gitu. Baru masyarakat semua merasakan, oh jalan-jalan baru dibangun, airport dibangun, pelabuhan dibangun. Tapi sekarang uangnya memang kurang. Nah, sekarang pertanyaan tentu kan Mbak Rosi mesti kan bertanya di benaknya, saya udah bisa baca nih bacanya pertanyaan Mbak Rosi. Lo kenapa baru cuma 500.000? DJP ngapain aja kan gitu pertanyaannya. Nah ini memang, ini sangat struktural masalahnya. Direktur Jenderal Pajak juga tenaganya kurang orangnya. Kita udah sejak tahun 2006, jumlah pegawai kita sama. Tahun 2006 pegawai kita 32.000 orang. Tahun 2012 sekarang, 2013, itu 31.500, malah turun 500 orangnya. Kemana aja? Ya udah pensiun sebagian. Oh, oke. Dan penambahan yang kita minta itu nggak nambah-nambah. Ya, saya nggak mau nyalain siapa-siapa ya, tapi memang nggak nambah. Padahal tahun 2006 penerimaan pajak kita tuh hanya 450 triliun dengan 32.000 orang. Sekarang dengan orang yang lebih sedikit 31.500, penerimaan pajak kita 1.000 triliun. Udah naik 2,5 kali lipat. Sebenarnya kan angka produktivitas kita meningkat, tapi nanti mentok, nggak bisa terus-terusan begitu. Kita memang udah melakukan efisiensi, kita menggunakan IT, segala macam sistem, kita udah tingkatkan, orang-orang suruh kerja keras. Tapi akhirnya mentok juga, karena yang 5 juta perusahaan itu, kita nggak cukup tenaga untuk nyari mereka gitu. Mereka ada di mana-mana yang kemudian mereka misalnya kayak tambang, sawit, itu masih banyak perusahaan-perusahaannya tuh yang namanya di Mangga 2, itu semuanya masih banyak yang belum bayar. Ya, maaf yang ada di Mangga 2 nih ya. Nah, saya juga tanya sama teman-teman saya di Direktorat Jenderal Pajak, ini yang para AR-nya. Kenapa kalian nggak datangin gitu? Mereka bilang, Pak, kita juga nggak cukup orang, dan kalau kita datangin itu juga ada premannya segala macam. Nanti kalau mereka digebukin juga nggak ada yang tahu. Ada pegawai kita yang digebukin, tapi nggak masuk headline juga gitu loh. Jadi begitu ditangkap jadi headline, tapi kalau digebukin sama wajib pajak nggak masuk headline. Dan itu real story. Banyak di pertambangan juga begitu. Kan orang bilang sih sekarang batu bara dikeruk di bumi Indonesia, itu tongkang banyak sekali jutaan ton dari batu bara yang keluar dari Indonesia dan mereka nggak bayar pajak. Nah ini termasuk bagian daripada mafia pajak. Mereka dilindungi. Dan di pemerintah daerah, kalau pegawai pajak datang minta data-data mereka, yang ngeluarin izin pertambangan siapa? Kan di Pemda. Nah ini kalau kita minta data di sana susah banget gitu loh. Bahkan diputar-putar dikasih data salah. Dia bilang ini ada izin usaha pertambangan, pemiliknya A, tinggalnya di jalan apa gitu. Begitu didatangin nggak ada. Terus kita mau konfirmasi, nggak taunya KTP-nya ada 10 gitu loh. Nah ini jadi masalah lagi, ini masalah nasional lagi. Betul. Masalah KTP. Nah ini akhirnya ini kompleks memang permasalahan ini. Iya. Memang ini memang harus dijelaskan ya Pak Fuad ya, bahwa soal pajak ini satu sisi menjadi salah satu penerimaan terbesar untuk APBN kita, tapi sisi lain memang tidak saja harus beberes, tapi bagaimana membuat lembaga ini semakin optimal kan untuk menjadi salah satu pemasukan negara. Ini mungkin sebagai contoh saya kasih tahu juga, ini penting ya. Nanti kita selanjutnya Pak Fuad kami kembali saat lagi. Smart Listener, kembali Anda ikuti Smart Evening with Rosi. Smart Listener masih bersama saya dan Pak Fuad Rahmani. Kita bicara soal pajak, ternyata Twitter yang masuk di saya banyak sekali, luar biasa. Sorry ya kalau nggak bisa semuanya dibacain satu persatu. Tapi saya ada yang menarik nih dari Ana Dodo. Dia memberi komentar saja. Pegawai pajak yang nakal jauh lebih sedikit jumlahnya bila dibandingkan dengan yang tulus melayani, bahkan rela bersakit-sakitan di pelosok daerah jauh dari keluarga. Tapi mungkin kurang komersil kali ya untuk diangkat di media. Tuh. Kita memberikan apresiasi bagi seluruh pegawai pajak yang tetap menjaga integritas dan melayani. Saya baca nih Ana Dodo karena saya juga percaya pasti masih banyak pegawai pajak yang baik. Pak, tadi ada Twitter juga masuk yang di layar, tapi ini kira-kira hampir sama dengan pertanyaan saya, yaitu kan sekarang PPATK juga ya Pak ya, mulai secara gencar, cermat gitu mengawasi rekening-rekening pegawai pemerintahan yang di luar kewajaran gitu. Apa komentar Pak Fuad terhadap laporan PPATK rekening pegawai pajak yang memang bombastis, Pak Fuad?
Jadi gini, PPATK kita juga berapa kali udah kerjasama dan bahkan waktu zamannya Pak Agus Marto, beliau udah berapa kali ketemu dengan PPATK. Saya juga ada ketemu dengan ketua PPATK ya. Kita juga minta data-data kalau rekening pegawai-pegawai pajak. Jadi itulah bagian daripada ini semuanya. Yang udah ada penangkapan. Ini kan sekarang masyarakat hanya lihat seolah-olah ada penangkapan tangan oleh KPK. Banyak juga yang kita tangkap nggak lewat penangkapan tangan. Tadi itu yang laporan rekening tadi ya. Jadi tahun lalu aja yang udah kita kenakan hukuman, ya hukuman kita sebut hukuman disiplin ya, itu ada sekitar 200 loh, ya. Jadi ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat. Bahkan ada yang kita pecat juga, meskipun dia nggak ketangkep tangan, tapi kita punya indikasi yang kuat sekali karena laporan PPATK, sehingga dia direkomendasikan untuk diberhentikan. Nah itu ada kita lakukan. Jadi kita udah lakukan. Kemudian soal harta kekayaan ada. Jadi kita juga semua pegawai pajak, mungkin dari semua unit eselon 1 di Indonesia yang melaporkan laporan harta kekayaannya, jumlah pegawai terbesar lah Direktorat Jenderal Pajak. Ada sekitar 18.000 pegawai pajak dari 32.000 itu yang harus menyerahkan laporan harta kekayaannya. Semua pejabat sampai ke eselon 4. Di departemen lain itu nggak sampai eselon 4. Kita sampai ke level bawah, bahkan yang namanya account representative, pemeriksa, penyidik yang bukan pejabat pun kalau Direktorat Jenderal Pajak itu harus menyerahkan laporan harta kekayaan Itu tiap mungkin tahun. itu mungkin dari wajib pajak Pak mau bikin ini SPT mungkin. Mau bikin onar. Pak, kita sekarang beralih ya Pak ya. Tadi kita sudah bicara soal pembersihan internal begitu dan reformasi yang terus dijalankan oleh Ditjen Pajak. Saya mau masuk ke arah ke depan gitu Pak, dan ini dalam rangka juga Bapak punya ini Menq baru. Ya. Hari ini kalau kita lihat di headline surat-surat kabar nih bagaimana soal penerimaan pajak gitu, satu sisi juga tapi harus membuat investasi lebih maju gitu. Salah satu Pak yang menjadi concern adalah selama ini DJP hanya dilihat berkonsentrasi pada sisi penerimaannya saja gitu Pak, tanpa belum fokus pada fungsi kebijakannya. Dalam arti orang kemudian bayar pajak, tapi terus apa insentifnya gitu Pak? Bisa memberikan penjelasan nggak soal ini Pak Fuad? Kalau soal insentif gini. Pajak itu by definition sebenarnya itu adalah suatu kontribusi wajib yang nggak langsung ada imbalan. Ya. Jadi masyarakat tuh nggak bisa bilang saya udah bayar pajak tapi kok jalan di depan rumah saya masih jenggelongan gitu. Memang nggak langsung gitu. Karena kan uang pajak dipakai bukan hanya untuk bangun jalan gitu. Karena masyarakat kan biasanya langsung ke jalan, listrik kan gitu. Sekarang paling gampang BBM lah. BBM itu kan semua uang dari pajak gitu. Ada 300 triliunan yang udah dikeluarkan uang untuk mensubsidi BBM. Hampir semua orang Indonesia merasakan. Nah cuman nggak sadar aja gitu. Bahkan banyak orang yang belum bayar pajak, dia selalu bilang gitu, Pak saya nggak bayar pajak karena saya nanti dapat apa. Saya bilang, yuk naik motor nggak? Naik mobil nggak? Iya gitu. Saya bilang, yuk tiap hari kan paling tidak 10 liter kan pakai. Saya udah hitung-hitung kalau tiap orang pakai 10 liter, itu setahun dia dapat subsidi 12 juta. Dengan kalau dia bayar sekarang BBM 4.500. Nah karena saya bilang kalau you nggak bayar pajak, you berarti dapat subsidi dong. Padahal you orang kaya, you punya motor gitu. Nah ini contoh. Jadi jangan nanya gitu. Artinya uang pajak kan dipakai untuk tentara. Itu kan untuk keamanan nasional. Orang nggak merasakan negara kita sekarang aman kan. Ada tentara, ada polisi, segala macam. Itu kan semua uang pajak gitu loh. Bangun jembatan, bikin airport. Itu kan semuanya uang pajak, tapi memang nggak directly orang merasakan gitu loh. Nah tadi yang kedua saya bilang tadi, yang bayar pajak juga masih sedikit. Seandainya saja semua orang Indonesia bisa 90% aja orang Indonesia yang mestinya sudah mampu bayar pajak, pasti semua orang Indonesia akan merasakan uang pajak itu. Oke, tapi kalau konteksnya saya tarik ke lebih luas misalnya untuk pengusaha gitu Pak, untuk industri. Misalnya hari ini kita baca bahwa fiskal dijaga, dari sisi penerimaan dijaga, tapi bagaimana Indonesia ini juga atraktif untuk investasi. Salah satunya adalah bagaimana ada tax relief atau tax treaty begitu, sehingga orang juga kalau mau menanam modalnya ke Indonesia, dia juga tahu ada semacam insentif dan disinsentif pajak gitu. Ada itu. Jadi di Kementerian Keuangan ya kalau udah menyangkut
policy perpajakannya yang sifatnya untuk kepentingan ekonomi itu bukan di Direktorat Jenderal Pajak sekarang, itu langsung ke Menteri Keuangan, dan di bawah Menteri Keuangan itu ada namanya BKF, Badan Kebijakan Fiskal. Jadi yang sifatnya untuk kepentingan ekonomi. Jadi pajak itu memang ada fungsi tadi bilang fungsi penerimaan negara, fungsi distribusi dan fungsi alokasi. Yang tadi Mbak Rosi bilang itu fungsi alokasi. Jadi dia bisa membuat alokasi daripada sumber daya di ekonomi itu mengarah pada sektor-sektor yang memang ingin dikembangkan. Jadi ada sektor-sektor misalnya yang selama ini nggak berkembang karena mungkin dia mahal investasinya, maka dia diberikan insentif untuk berapa tahun pertama misalnya mereka dikenakan tax holiday, nggak perlu bayar pajak. Atau diberikan lagi tax allowance namanya. Itu ada kok, ada. Gitu jadi ya? kita ada juga itu. Nah, memang mungkin ada pengusaha yang merasa kok saya nggak tahu, mungkin sosialisasi kita kurang. Atau kok saya nggak dapat, ya memang nggak bisa semuanya dapat. Kalau semuanya dapat tax insentif, ya penerimaan pajaknya nanti rendah terus itu, nanti target nggak pernah tercapai. Gitu. Tapi itu saya mengakui harus ada itu. Jadi untuk kepentingan ekonomi, untuk mendorong investasi memang harus ada insentif pajak. Tapi kebijakannya itu bukan di Direktorat Jenderal Pajak. Itu langsung di Departemen Keuangan ya Pak Itu Fuad, udah langsung bahkan kabinet. Ya, itu dibahasnya dengan Menteri Perindustrian, Menteri Keuangan gitu. Dan itu kita laksanain aja kalau Direktorat Jenderal Pajak. Gitu. Pak Fuad, ada telepon masuk. Selamat malam. Halo, selamat malam. Malam, dengan Pak siapa dari mana? Iya, saya dengan Andre dari Jakarta. Pak Andre. Iya. Oke, baik. Selamat malam Pak Fuad. Selamat malam. Iya. Iya, oke. Saya tertarik pembicaraan pada malam hari tentang perpajakan. Tadi Pak Fuad sudah mengatakan bahwa Pak Fuad akan membereskan sistem internal Pak Fuad ya. Dan itu oke, lanjutin Pak Fuad. Ya, artinya Pak Fuad sudah membuat sistem yang bagaimana perpajakan bisa lebih maju ya, tentunya di tempat Pak Fuad yang Bapak pimpin. Nah, mungkin ya kalau masalah pajak ya, artinya ini sebenarnya masalah semua ya, masalah dari masyarakat menurut saya juga ikut serta juga untuk membantu. Ya mungkin saya hanya ide aja Pak Fuad. Artinya ya mungkin ya kalau tadi Pak Fuad memiliki suatu kesulitan bahwa ada beberapa karyawan pajak mohon maaf yang masih bermati lah ya di lapangan ya, dan mungkin juga ada beberapa data yang sulit ditemukan, misalnya para wajib pajak yang kita bisa ambil juga untuk pendapatan negara. Nah, mungkin dibutuhkan juga ya mungkin layanan suatu aduan nih Pak, yang artinya kita coba libatkan pada masyarakat. Ya, pasti saya yakin banyak masyarakat yang pengen sebenarnya mungkin rasanya udah pengen ngaduin tuh ya, ada orang yang mungkin berbuat curang ya dari karyawannya, atau mungkin ada beberapa wajib yang masih belum melaporkan. Saya rasa dari masyarakat Pak yang bisa gitu, dan artinya gini, yang nggak ada salahnya juga mungkin ya bisa ada satu layanan khusus yang memang kita bisa adukan itu. Dan tentang benar atau tidaknya nanti istilahnya kan ada tim verifikasi maupun investigasi. Ya nggak ada salahnya ditangkap juga maksudnya Pak. Ternyata itu benar. Ya ini bisa juga mungkin diberikan reward kepada masyarakat siapa yang pengaduan itu bisa ternyata terbukti gitu Pak. Baik. Ya ini nggak tahu ide konyol aja, tapi mungkin mudah-mudahan ya teman-teman di pajak yang memang pengen semuanya lebih baik bisa lebih mudah lah kerjaannya. Artinya ada pengaduan tadi, siapa tahu memang itu membantu. Terima kasih ya Pak. Selamat malam. Baik, ini rasanya kok sejalan dengan Twitter dari Heri Setiawan, bagaimana cara melaporkan perilaku petugas pajak yang menyimpang. Jadi partisipasi publik ya Pak ya. Iya. Gini, kita sekarang kan udah bangun sistem yang kita sebut yang whistleblowing system. Itu lewat internet. Jadi buka aja itu www.pajak ya. Itu ada situsnya kita, websitenya. Itu buka aja, nanti lihat situ ada whistleblowing. Di situ masuk, dan itu pasti terproteksi lah ya, rahasia. Siapapun yang lapor itu dia cuma cukup kasih nomor dia, bukan nomor KTP, enggak, nomor apa aja terserah dia, untuk sebagai nanti selanjutnya kan bisa di follow up gitu, bisa komunikasi, lapor gitu. Nah memang mungkin buat orang-orang yang nggak punya internet ya bagaimana,
ya nanti usahakan deh lewat kantor pelayanan pajak, ya kan di kantor pajak juga ada kantor pelayanan, datang aja lapor atau cari aja siapa kepala kantor atau Kakanwil, kalau bisa langsung ke saya juga bagus lewat anggota DPR atau lewat media, tapi lewat Mbak Rosi. Pak, keringnya Ditjen Pajak itu kan salah Ada, satu hotline yang sudah mendapatkan award internasional. Iya, Dari situ bisa? Bisa, dari kering pajak juga bisa. Bisa, berapa Cuma itu kan Pak? masalahnya gini, orang kan nggak semuanya punya telepon ya. Jadi kan saya ingin juga memberikan jalan buat mereka-mereka yang nggak punya internet, yang nggak punya telepon gimana. Ya saya bilang ya bisa aja langsung lewat wartawan. Banyak kok wartawan yang bantu saya juga. Misalnya dia bilang, Pak saya dapat laporan gini dari masyarakat. Ya udah kasih tahu, langsung saya catat. Nah ini perlu nih, saya bilang gini, masyarakat kita ini ada problem juga Pak, Mbak Rosi. Sebenarnya dia udah dilindungi, kita udah jamin gitu. Kadang-kadang saya udah sampai saya bilang lewat SMS, dia pakai SMS saya. Saya bilang, you perlu ketemu saya ingin dapat informasi yang lebih tajam gitu. Nggak mau gitu, takut gitu loh. Nggak tahu apa takut itu, mungkin budaya kita juga budaya takut itu. Kemudian misalnya nih, saya akui ada yang lapor ke saya, ada suatu lembaga, yayasan atau suatu LSM, Pak itu ada suatu daerah di mana petugas pajaknya padahal masih muda, dia tuh udah punya tanah banyak banget. Semua orang di kampung dia kalau jual tanah pasti ke orang pajak ini. Dan dia dianggap malah penolong gitu loh. Nah, tapi ini kan ada dua hal di sini yang kita belajar. Masyarakat kita juga nggak konsisten gitu loh. Udah ada orang pajak yang kelihatannya korupsi, uangnya banyak banget. Malah jadi pahlawan. Malah pahlawan, malah dielu-elukan, malah dikasih jual pajak, malah dia jadi orang yang top di daerahnya. Nah, tapi kebetulan ada yang lapor sama saya. Saya bilang tolong cepat kasih tahu saya siapa namanya dan kemudian kita proses. Udah kita proses dan dia sekarang udah kita tindak ya. Nah, ini contoh gitu ya. Jadi masyarakat tuh juga harus konsisten gitu. Jangan kemudian ada orang pajak kaya terus malah orang pada jual-jual barang sama dia gitu loh. Bukannya lapor malah dimanfaatkan gitu. Iya. Ini saya juga mau kasih tahu nih ya Pak ya. Jadi kering pajak 500200 ya, itu udah 500-200 atau 500-200 gitu. Ini sebuah online Bukan hanya ini. yang sudah mendapatkan reward ya, secara internasional. Kami kembali sesaat lagi. Namanya apa? Smart Listener, kembali Anda ikuti Smart Evening with Rosi. Oke, Smart Listener kembali lagi bersama saya dan Pak Fuad Rahmani. Ini udah perbincangan terakhir ya, banyak sekali ininya tweet yang masuk. Jadi saya ingin mengucapkan selamat malam pada seluruh pegawai pajak yang mendengarkan acara ini. Saya mau bacain satu lagi nih, juga seneng sih dengernya. Sebentar ya saya cari, maklum banyak banget ini. Ini nih, mana tadi? Maaf ya. Sebentar, orang sabar dikasihani Tuhan. Oke, dari maaf ya. Ya sudahlah. Oke, nanti itu dulu. Pak, ini baca Twitter dulu. Dari Trizarik, berapa sisa anggaran tahun lalu? Berapa persen realisasi anggaran infrastruktur year to date? Pajak yang masih sedikit atau pemerintah malas belanja? Ini pertanyaannya bagus tapi mestinya nggak nanya ke saya gitu ya. Karena gini, Direktorat Jenderal Pajak kan tugasnya mengadministrasikan penerimaan pajak ya. Kita kemudian uang pajak itu kan langsung masuk ke kas negara. Nggak masuk ke kasnya Direktorat Jenderal Pajak, itu kas pemerintah yang kemudian lewat perbankan kalau kita bayar pajak gitu. Nah kemudian itu kan nanti didistribusikan dibudgetkan, dianggarkan lewat APBN. APBN itu kan didiskusikan dengan DPR. Terus uangnya kan tuh bangun terus ada yang di KPU, ada yang ke Departemen Pendidikan, ada yang Kementerian Perhubungan, semua kan kebagian tuh semua kementerian-kementerian gitu kan. Ada yang untuk bangun infrastruktur kan. Kalau kemudian itu pembangunan infrastrukturnya macet atau dikorup, ya itu bukan tugasnya Direktorat Jenderal Pajak gitu loh. Karena banyak yang nanya saya ke situ juga gitu, seolah-olah kita ikut tanggung jawab soal itu gitu loh. Ya tentunya itu ada yang lain yang tanggung jawab. Jadi penggunaan uang pajak untuk membangun jalan, bangun jembatan, untuk pendidikan, untuk bangun sekolah, itu ada departemen lain yang bertanggung jawab. Dan memang di situ ada korupsi juga ya. Ya korupsi memang masalah bangsa kita gitu loh.
Ya kita selesaikan lah. Kan udah ada KPK, udah ada kejaksaan, macam-macam. Kita sekarang mudah-mudahan akan lebih baik kok ke depannya. Oke, Pak Fuad, ini saya mau Bapak namanya membacakan dari Pound Spotter, nama akunnya adalah Lasmin. Titip pesan ke Pak Fuad, saya dan teman-teman di DJP siap menjadi lokomotif reformasi birokrasi di Indonesia, apapun harganya. Hebat, kita berharap benar ya Mas Lasmin ya, diajak makin banyak teman-temannya untuk reformasi birokrasi di Indonesia, karena kita butuh DJP yang kredibel, akuntabel, karena yang untung sebenarnya seluruh rakyat Indonesia. Iya. Ya. Ini yang seperti Mbak Lasmin ini ya, nggak tahu namanya siapa, ini laki apa perempuan, tapi seperti ini banyak kok. Percayalah, artinya ini suatu berita positif gitu ya. Artinya buat rakyat Indonesia yang sekarang lagi kesal sama Direktorat Jenderal Pajak, saya yakinkan pada mereka, sebagian besar mereka dukung kok. Dan saya juga nggak mau ambil take credit ya, seolah-olah sekarang pembersihan ini dilakukan oleh Fuad Rahmani. Tidak. Ini sudah dilakukan sejak sebelum saya. Dan harus terus berlanjut. Direktorat Jenderal Pajak sebelumnya sudah melakukan, dan ini butuh waktu. Karena tadi saya bilang, Direktorat Jenderal Pajak jumlah pegawainya banyak sekali gitu loh. Puluhan ribu gitu loh. Jadi jangan berharap bahwa semuanya bersih, semuanya itu kayak malaikat. Makanya kita bangun sistem, kita lakukan penindakan, jadi ada preventif, ada represif ya. Preventif itu pencegahan, ada juga kita bertindakan yang memang nggak mau berubah, yang nakal, ya udah itu tangkep aja udah gitu. Nggak ada jalan lain. Nggak ada jalan lain. Jadi gitu. saya ingin bilang juga pada Anda yang mendengarkan siaran ini ataupun menyaksikan acara ini melalui live streaming, ketika kita melihat ada yang ditangkep-tangkepin gitu ya, seharusnya itu justru harus kita dukung gitu ya Pak ya. Jadi disambut bahwa itu bagian dari upaya pembersihan gitu. Makin banyak lagi yang ditangkap ya hayu aja, kalau memang mereka biangnya gitu. Karena ya, justru disitulah pembersihannya. Pak Fuad, pertanyaan saya gini Pak Fuad, kalau Bapak memiliki 3 poin yang menurut Bapak penting untuk reformasi undang-undang pajak. Menurut Bapak apa 3 prioritas yang paling penting dalam hal reformasi undang-undang pajak? Di undang-undang pajak ya. Oh, kalau undang-undang pajak kan kita tentunya bicaranya ini agak banyak nih sebenarnya. Susah juga bilang 3, tapi kalau Anda maksud peraturan atau apa? Iya, jadi apa yang kalau misalnya ada reformasi pajak, apa yang paling penting sebenarnya prioritas, termasuk gitu, mungkin Bapak bisa kaitkan dengan Oke. kewenangan Bagus, tadi. Jadi gini, sebenarnya kalau kita ngomong pajak itu terdiri dari 3 unsur ya, bisa juga 4. Satu kan masalah peraturan yang tadi itu perundang-undangan, itu memang harus direformasi sebagian banyak lah, kalau saya mau sebut nggak akan ada waktu. Kemudian menyangkut organisasi, ya, organisasi dan infrastruktur. Itu harus diberesin. Kemudian SDM, ini 3 unsur ini. Jadi memang reformasi itu menyangkut SDM, organisasi, infrastruktur termasuk IT-nya, dan kemudian tadi peraturan perundang-undangannya harus kita beresin. Jadi memang nih kalau diulas satu persatu Mbak Rosi panjang sekali. Yang tadi kita ngomong selama ini itu tadi bicara SDM baru tuh. Kita belum bicara masalah infrastruktur, organisasi. Tadi organisasi udah ada yang ngomong soal apakah Direktorat Jenderal Pajak perlu berdiri sendiri apa tidak. Ini organisasi kita memang udah banyak dirubah juga. Seperti span of control, misalnya saya Direktorat Jenderal Pajak nih sekarang Dirjen Pajak, saya membawai langsung 49 level direktur gitu. Nggak ada gitu organisasi yang benar kayak gitu. Mestinya Dirjen Pajak itu harus ada wakil, ada deputi gitu. Sehingga span of control saya jadi nggak terlalu luas. Kalau nggak saya jadi nggak bisa fokus gitu loh. Jadi banyak itu menyangkut organisasi juga itu. Terus kemudian infrastruktur, misalnya IT kita memang itu anggarannya juga selama ini kan setiap ada IT kita masih kurang sekali gitu. Uang yang kita keluarkan untuk pembangunan IT kita gitu. Dan ini menyangkut anggaran ini kan nanti menyangkut lagi kita pembahasan di pemerintahan dan di parlemen gitu. Mohon didukung gitu. Bicara soal kontrol Pak, tadi saya menyambung penelpon yang masuk ketika melibatkan partisipasi publik, melaporkan ada indikasi kecurangan, kong kali kong, yang melaporkan itu dan ternyata bener nih orang ini memang bandel, dapat reward nggak nih pelapornya? Ini bawaannya minta reward aja. Ini orang masyarakat ya. Tadi penelpon. Ada memang susah reward itu. Rewardnya apa? Misalnya kalau rewardnya berupa finansial, ya susah gitu kan. Kita nggak bisa pakai uang negara untuk berikan uang ke orang lain, kan harus ada anggarannya. Paling kalau reward ya dari uang kantong pribadi saya sendiri gitu loh. Tapi kalau nanti yang ada 1000 orang yang saya kasih reward, ya
gajiku habis cuma untuk ngasih reward. Iya, itu. tapi ini kita aneh juga nih masyarakat kita ini yang buat yang nelfon nanyain ya. Satu sisi muak sama apa namanya kong kali kong, penyelewengan korupsi. Muak, mau bersih-bersih, tapi mau bantuin bersih-bersih minta hadiah juga. Gimana sih? Ya, Agak benar, matre juga. Nggak konsisten itu. Jadi Pak, terakhir sebelum saya menutup perbincangan ini, DJP ini termasuk yang betul-betul ingin digenjot untuk penerimaan pajak ya Pak. Tapi sebenarnya kalau kita lihat dan sebenarnya ada potensi untuk penerimaan pajak lebih banyak lagi. Kalau kita lihat rasio aja Pak ya antara penerimaan pajak dengan PDB kita tuh termasuk kecil ya Pak ya. Kalau misalnya berapa? 12%, 13% nggak? Ya, tergantung kita pakai formula apa. Kalau yang selama ini pakai 12%. Tapi kalau pakai formula OECD sekitar 15%. Pertanyaannya kan memang rasanya persentase itu belum banyak ini jauh. Kalau misalnya bicara soal tantangan yang Bapak hadapi, problem yang dihadapi, apa ya milestone-nya Pak? Apa yang misalnya dalam kepemimpinan Bapak ini paling tidak itu bisa menjadi catatan sejarah? Kita bisa lewat dari 15%. Nah itu tadi saya katakan ya, ini kombinasi ya. Kan tadi saya katakan infrastruktur dan jumlah SDM ya. Itu kan tadi saya sudah katakan bahwa orang yang bayar pajak Indonesia masih sedikit sekali. Masih ada puluhan juta individu yang masih harus bayar pajak. Ini untuk men-reach out mereka, untuk bisa menjangkau mereka, itu kan butuh pegawai pajak. Nah, tadi saya lupa memberitahu Mbak Rosi bahwa jumlah pegawai pajak kita tuh masih kecil sekali. Meskipun sekarang saya bilang kita terbesar. 32.000. Saya udah pergi ke Jepang, saya cek di Jepang. Ya, waktu itu kita konsultasi, kita diskusi sama mereka. Ternyata mereka pegawai pajak Jepang itu ada 66.000 orang. 2 kali lipat kita. Padahal luas wilayah Jepang jauh lebih kecil daripada kita. Jumlah penduduk Jepang hanya separuhnya kita, 120 juta. Kemudian lihat lagi Jerman. Jerman tuh negara yang udah super maju. IT-nya udah luar biasa. Orang kan bilang, oh itu pegawai nggak dibutuhkan, yang butuh IT kan banyak ngomong sama saya gitu. IT-nya aja dikembangkan, kata information technology-nya. Loh, Jerman itu information technology udah the best in the world. Siapa lagi bisa ngalahin Jerman sama Amerika? Jumlah pegawai Jerman itu ada 110.000 pegawai pajaknya. 3-4 kali lipat kita jumlah pegawai pajaknya. Itu yang menyebabkan hampir semua orang Jerman nggak ada lagi yang lolos nggak bayar pajak. Sehingga kalau kita mau bicarakan tadi tax ratio mau naik, maka individu yang 40 juta orang Indonesia belum bayar pajak, itu harus kita kejar. Dan untuk ngejar itu kita butuh jumlah pegawai yang tambahan. Sekarang sebagai indikatornya, 1 AR itu account representative yang ngawasin wajib pajak, itu bisa 7.000 orang yang diawasin. Itu satu orang ngawasin 7.000. Nggak mungkin gitu loh. Saya udah ngecek ke mereka, berapa maksimal yang mereka bisa awasin dalam 1 tahun. Dalam konsultasi segala macam, paling-paling 500. Dan kalau kita lihat tadi indikator yang Jerman tuh ya sekitar itu. Jadi 1 orang pegawai pajak tuh mungkin ngawasinya 300 WP. Kita 7.000. Jadi kita udah ada kelemahan struktural di sini. Sehingga kalau Anda tadi tanya apa yang saya inginkan ke depan, misalnya 3 hal. 1 hal yang pertama, saya membutuh tenaga pegawai pajak tambahan. Tentunya berkualitas ya. Betul. Jangan yang model-model yang kayak gayus gitu. Jadi kita harus rekrut dengan benar. Tapi kita membutuh pegawai tambahan. Kedua ya memang IT kita akan perbaiki seperti database kita, data nasional, yang sistem yang sekarang kita buat IKTP itu, single identity number yang sekarang lagi dikerjakan. Ya, supaya terintegrasi semuanya. Itu mau kita integrasikan. Kita ada MOU sama Departemen Dalam Negeri. Kalau nanti NIK-nya selesai, nah kita akan jadikan satu. Supaya semua orang Indonesia nanti tercatat di Direktorat Jenderal Pajak. Tapi toh tetap kita butuh pegawai tambahan. Ya, jadi kalau naikin, nah kemudian juga jangan dibilang, oh ini alasan aja nih Dirjen Pajak. Kalau nambah pegawai pajak seolah-olah penerimaan pajak akan naik. Enggak, saya enggak alasan. Memang masih banyak masalah kita di internal ya. Misalnya masalah tadi data yang namanya tambang-tambang, kelapa sawit. Mereka kadang-kadang ekspor, ngakunya ekspor, ngatunya di tengah jalan mereka balik lagi dijual ke dalam negeri. Nah, kayak gini-gini memang kita belum punya kemampuan. Nah, kita butuh memang instansi lain. Jadi saya harus kerjasama dengan berbagai instansi untuk membantu kita supaya pajak itu bisa lebih tinggi lagi, tax ratio-nya gitu. Pak Fuad, terakhir singkat saja untuk memberikan closing message pada pendengar yang mendengarkan siaran kita. Ada citra yang luar biasa memang harus kita akui ya Pak ya, yang berada di masyarakat kita, satu persepsi yang
negatif gitu pada DJP gitu. Menurut Bapak persepsi apa yang selama ini salah yang sesungguhnya itu tidak terjadi di DJP dan Bapak ingin katakan pada mereka yang mendengarkan siaran ini? Saya ingin saya sampaikan ya dalam kesempatan ini, jangan segelintir orang itu yang kadang ketangkap itu digeneralisir seolah-olah semua Direktorat Jenderal Pajak itu seperti itu. Jadi seperti tadi Mbak Rosi sudah katakan, justru kalau ada yang penangkapan itu udah aja deh, terima aja. Mungkin minggu depan akan ada lagi. Saya udah ada beberapa nama nih yang kita kalau dia akan melakukan nanti suap menyuap pasti ketangkap. Yeah. Dan KPK juga kasih tahu saya, mereka juga punya beberapa orang nama cukup besar yang sedang mereka pantau. Tapi jangan itu dijadikan apa istilahnya gambaran daripada Direktorat Jenderal Pajak. Direktorat Jenderal Pajak itu sudah banyak melakukan perbaikan. Lihatnya gini aja, kalau semua orang Direktorat Jenderal Pajak seperti masyarakat bilang adalah terdiri dari gayus-gayus, semua orang di Direktorat Jenderal Pajak itu gayus, nggak mungkin Direktorat Jenderal Pajak tidak bisa menyerahkan 1.000 triliun, tidak mungkin. Kita udah menyerahkan tahun lalu 835 triliun. Kalau orang pajak itu semua brengsek, nggak mungkin ada 835 triliun itu. Tahun ini kita harus nyetor 1.040 triliun. Itu pekerjaan yang berat. Sanggup nggak tuh Pak? Sanggup nggak? Ya mudah-mudahan sanggup. Gitu. Ya di tengah-tengah kita lagi berlayar, ya istilahnya ini berlayar untuk meningkatkan ke pulau di mana situ pulau potensi pajak. Perahu kita ini bocor-bocor nih, dibocor-bocorin sama beberapa gelintir orang. Sehingga kita sambil nambel, sambil dayung. Nah ini mohon masyarakat juga memahami itu. Jadi janganlah orang yang segelintir ini ya cukup banyak juga ya. Maaf ya bukan saya bilang ada 1-2 orang. Tapi jangan sampai segelintir orang ini kemudian masyarakat menggeneralisir seolah-olah semua orang Direktorat Jenderal Pajak itu brengsek. Mohon diberikan apresiasi. Kesian. Banyak orang pajak yang kerja keras, banyak orang pajak yang nolak amplop, banyak juga orang pajak yang bekerja jujur. Dan mereka sekarang ada di pelosok-pelosok tanah air dan mereka juga ada yang dipukulin, mereka juga hidupnya susah, mereka juga harus kadang-kadang keluar uang sendiri untuk pergi ke suatu tempat karena nggak dapat SPPD, nggak dapat surat jalan, kena surat jalan dinasnya, uang dinasnya sudah habis, sehingga dia terpaksa ambil uang pakai uang pribadi. Itu mereka lakukan. Banyak yang cerita seperti itu. Itu yang nggak muncul di headline dan nggak muncul di koran-koran. Karena good news is not a good news. Bad news yang selalu makanya yang muncul adalah berita-berita yang buruk aja. Mohon itu di screening aja deh. Kita bangsa Indonesia sekarang harus bisa nerima kenyataan itu. Kalau nanti minggu depan ada yang ketangkep lagi, bulan depan ketangkep, udah tepuk tangan aja deh. Berikan aja sambutan bravo kepada DJP dan bravo kepada KPK dan bravo kepada kejaksaan, bravo kepada kepolisian. Kalau mereka ada yang nangkap orang pajak, itu nanti bagian dari, insya Allah nanti suatu hari akan habis orang-orang yang nakal-nakal ini. Terima kasih Pak Fuad. Saya rasa ini semoga bisa menjelaskan bagaimana upaya reformasi yang sudah dilakukan oleh Pak Fuad dan seluruh jajaran di DJP ini. Kita berharap betul memang karena DJP yang baik, DJP yang accountable itu yang beruntung tuh adalah seluruh bangsa Indonesia sebenarnya. Selamat bekerja ya Pak Fuad dan seluruh pegawai DJP yang sedang mendengarkan siaran ini. Terima kasih buat Anda saya lihat ada banyak sekali Twitter yang masuk yang mengatakan kami akan menjadi lokomotif reformasi di DJP. Selamat bekerja. Kita akan menantikan hasilnya. Dan buat Anda smart listener dimanapun Anda berada, kita sudahi dulu perjumpaan kita. Kita jumpa lagi Rabu depan. Selamat malam Indonesia. Telah kita simak bersama Smart Evening with Rosi, program bincang eksklusif yang memberi pencerahan, kearifan, dan inspirasi bagi kemajuan Indonesia. Sampai jumpa minggu depan.